Sabila Rahmali Rahayu akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu mengenai strategi pengembangan keterampilan sosial anak usia 0-3 tahun. Pada dasarnya, perubahan manusia dari egosentrik menjadi manusia yang sosialis sangat dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu kesempatan bergaul yang diberikan orang tua terhadap anaknya, kemampuan anak untuk berkomunikasi, motivasi yang dimiliki anak untuk bersosialisasi, serta metode latihan yang dimilikinya. Strategi yang digunakan dalam pengembangan keterampilan sosial anak mulai dari bayi sampai umur 3 tahun dalam setiap tahapan usia anak berbeda-beda, menurut Stoppard 1991. Untuk anak usia 0 tahun atau bayi yang baru lahir, strategi pengembangan sosialnya yaitu seorang ibu hendaknya memperkuat ikatan antara ibu dan anak melalui interaksi yang penuh perhatian. Untuk anak usia 12 minggu, strategi pengembangan sosialnya kontak mata ibu dan anak pada saat menyusui. Untuk anak usia 16 minggu, menonjolkan respon kita terhadap perilaku bayi. Untuk anak usia 20 minggu, strategi pengembangannya yaitu menangkap perhatian mereka, misalnya dengan memberikan gantungan yang berwarna-warni, atau menyanyikan lagu, ataupun dengan bermain ciluk bak. Untuk anak usia yang 24 minggu, memotivasi munculnya gestur baru, misalnya dengan menutupkan mukanya menggunakan tangannya. Kemudian untuk anak usia 28-36 minggu, strategi pengembangannya memberikan banyak sentuhan afeksi, seperti sapaan penuh kasih sayang, sentuhan, ciuman, dan dekapan sayang antara orang tua dan anaknya. Kemudian untuk anak usia 37 minggu atau sampai 1 tahun, strategi pengembangannya mendemonstrasikan kebiasaan-kebiasaan sosial, seperti mencium tangan orang yang lebih dewasa, mengucapkan salam, menolong orang lain, dan lain sebagainya. Untuk anak usia 12-15 bulan, strategi pengembangan sosialnya mengajak anak untuk memusatkan perhatian pada sesuatu. Misalnya mulai mengajaknya membaca buku. Kemudian untuk anak usia 15-18 bulan, strategi pengembangannya mengajak anak untuk mengekspresikan cinta, misalnya dengan meminta anak untuk memeluk dan mencium orang tuanya. Kemudian untuk anak usia 18-2 tahun, strategi pengembangannya membantu anak untuk memahami sharing atau berbagi dengan anak yang lainnya. Kemudian untuk anak usia 2-2,5 tahun, strategi pengembangan sosialnya membuat anak melakukan permainan yang mengharuskan dia untuk sharing atau berbagi dengan anak yang lainnya. Dan untuk anak usia 3 tahun, strategi pengembangan sosialnya mendorong anak untuk bermain dengan anak yang lainnya. Materi yang kedua yaitu sasaran pengembangan sosial di taman kanak-kanak. Sasaran pengembangan sosial anak difokuskan pada keterampilan-keterampilan sosial anak yang diharapkan dapat dimiliki anak. Keterampilan sosial yang dimaksud yaitu ada 5, keterampilan bercakap-cakap atau komunikasi. Nah, komunikasi adalah pertukaran pikiran dan perasaan. Pertukaran ini dapat dilakukan melalui berbagai bentuk bahasa, seperti gerakan tubuh, ekspresi wajah, maupun secara lisan atau lewat bahasa tulisan. Di antara semua bentuk bahasa,
tuturan atau bahasa lisan adalah yang paling efektif. Ada dua hal yang harus dipenuhi dalam komunikasi. Yang pertama, anak harus menggunakan bentuk bahasa yang juga mempunyai arti bagi orang yang diajak dalam berkomunikasi, baik secara verbal maupun nonverbal. Misalnya, ketika anak berkata, "Mamam," ibu dapat mengartikan bahwa anak itu lapar dan ingin makan. Nah, yang kedua, anak harus mengerti bahasa yang dipergunakan orang berkomunikasi dengannya. Yang kedua ada menumbuhkan sense of humor. Pengembangan sense of humor bagi anak perlu diperhatikan. Anak yang memiliki rasa humor biasanya lebih disukai oleh teman-temannya. Sense of humor ini akan membantu anak untuk mengembangkan kreativitas, berpikir divergen, imajinatif, menumbuhkan kepercayaan diri, memperluas pertemanan, serta terhindar dari stres. Sense of humor ini dapat dilatih sejak dini melalui permainan seperti badut-badutan, permainan kata-kata lucu, dan permainan yang kekanak-kanakan. Dalam menumbuhkan sense of humor dalam diri anak, pada dasarnya pendidik harus bersedia menurunkan egonya, sehingga mereka dapat berempati terhadap sense of humor anak-anak, serta bersedia memerankan tokoh anak-anak atau karakter lucu yang diminta anak. Pengembangan sense of humor ini sangat erat kaitannya dengan cara berpikir yang fleksibel. Sense of humor ini tidak dapat berkembang apabila cara berpikir seseorang itu terlalu serius, tegang, ataupun kaku. Yang ketiga ada menjalin persahabatan. Kita mengenal bahwa manusia itu merupakan makhluk sosial dan kebersamaan dalam melakukan aktivitas sangat diperlukan dalam pergaulan. Tolong-menolong antar sesama tentunya akan membuat seseorang merasa nyaman. Emosi seseorang akan sedikit terganggu ketika ada teman yang membuat masalah, dan ini akan mengakibatkan aktivitas seseorang secara psikis sangat terganggu, kejenihan berpikirnya sehingga menjadi tidak fokus. Nah, ini membuktikan bahwa orang-orang luar diri seseorang sangat mempengaruhi psikisnya. Jadi, kebiasaan yang diterapkan orang tua dalam mendidik anaknya sangat berdampak pada diri anak tersebut, terutama pada pola pikir, kebiasaan, tingkah laku, dan cara memutuskan sesuatu. Di dalam diri anak, ada keinginan atau pemberontakan pada hal-hal yang tidak sesuai dengan hatinya. Untuk mengatasi emosi psikis ini, biasanya sejak anak berusia 2 tahun, sedikit demi sedikit telah berkembang kemampuan mencari kegiatan yang bisa memuaskan perasaannya. Salah satunya yaitu dengan mencari teman yang bisa diajak berbagi rasa. Nah, ketika orang lain diterima untuk memasuki kehidupannya, maka orang itu akan selalu dibutuhkannya, bahkan mungkin anak akan berpikir bahwa orang itu adalah bagian dari hidupnya. Jadi, anak akan merasa nyaman bila temannya itu ada bersamanya, begitupun sebaliknya. Persahabatan seseorang sangat dipengaruhi oleh adanya kesamaan dalam bertindak dan cara pandang terhadap suatu masalah. Nah, yang keempat ada berperan serta dalam satu kelompok. Adaptasi seorang anak tidaklah semudah adaptasi orang dewasa. Biasanya seorang anak akan melihat situasi kegiatan yang sedang berlangsung. Apabila kegiatan itu menarik hatinya, maka tanpa rasa malu, anak itu akan langsung larut atau ikut serta pada kegiatan tersebut tanpa melihat itu temannya atau bukan, kenal atau tidak, itu perempuan atau laki-laki. Nah, yang penting itu dia bisa mengekspresikan keinginannya. Tapi bila permainan berupa permainan berkelompok, maka anak akan merasa senang untuk berbuat dan berperan menjadi apa saja, asal
permainan itu dapat berjalan dengan baik. Nah, dengan demikian, guru harus peka terhadap kegiatan yang akan diberikan kepada anak. Dan kegiatan tersebut harus memiliki daya tarik bagi si anak sehingga si anak akan merasa tertarik dengan permainan tersebut dan senang bergabung dengan kelompok. Yang kelima, yaitu memiliki tata krama. Si anak akan melihat dan meniru kebiasaan orang dewasa atau bahkan mungkin akan menuruti perintah orang dewasa. Nah, di sini kita sebagai orang dewasa harus bisa memanfaatkan sifat tersebut. Orang tua, lingkungan keluarga, dan lingkungan sekitarnya sangat mempengaruhi sosialisasi anak dalam berperilaku. Sifat positif yang dimiliki orang dewasa, khususnya dalam tata krama, sangat membantu si anak untuk berperilaku baik, sopan, dan hormat pada sesama. Ketika orang diberi sesuatu oleh temannya dan mengucapkan terima kasih, dan itu akan dilihat oleh anak, maka sifat tersebut akan ditiru oleh anak. Begitupun seorang guru menghargai karya seorang anak, maka sifat menghargai terhadap sesama akan diserap oleh anak dan ditiru oleh anak tersebut. Selanjutnya, materi mengenai latihan sosial atau social training akan dipaparkan oleh saya sendiri, yaitu Nisrina Klotoaini. Pada dasarnya, latihan bagi anak untuk berperilaku sosial dimulai sejak ia berada di rumah. Dengan demikian, peran orang tua menjadi sangat penting. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Reynolds bahwa para orang tua dapat membantu anaknya untuk melakukan latihan sosial. Yang pertama, tidak dilakukan sejak dini ataupun terlambat. Walaupun orang tua selalu mengharapkan agar dapat meningkatkan kemandirian untuk bersosialisasi pada anak, tetapi harus dilihat juga apakah anak itu siap ataupun tidak, karena latihan kemandirian yang terlalu dini ataupun yang terlambat sama-sama tidak akan menguntungkan bagi kepribadian anak itu sendiri. Yang kedua, memberikan kesempatan pada anak untuk bergabung dengan keluarga, orang asing, dan teman sebaya. Nah, untuk memberikan kesempatan ini, kita bisa mengajak anak untuk bermain bersama temannya ataupun kita berkunjung ke sanak saudara, yang dimana dapat meningkatkan untuk anak agar lebih bersosialisasi lagi. Nah, yang ketiga, melatih anak untuk sadar perlunya bersikap baik dan penuh perhatian orang lain. Di sini, kita dapat mengajarkan kepada anak bahwa suatu perbuatan akan ada balasannya, yang dimana ketika kita ingin diperlakukan baik oleh orang lain, maka kita pun harus memperlakukan baik orang lain. Lalu, poin terakhir, jangan pernah mendorong anak untuk bersosialisasi pada saat ia belum siap untuk melakukannya. Secara alamiah, anak mungkin merasa malu ataupun belum siap ketika ia ingin bertemu dengan orang lain. Oleh karena itu, di sini orang tua perlu untuk memotivasi anak agar senantiasa bersosialisasi, tentunya dengan secara perlahan dan bertahap. Karena ketika adanya pemaksaan pada anak ketika ia belum siap, maka akan membuat anak menarik diri dari lingkungan sosialnya. Selanjutnya, materi pembelajaran pengembangan sosial di taman kanak-kanak. Selanjutnya, materi mengenai empati. Empati adalah kemampuan untuk menempatkan diri pada posisi orang lain, yang dimana untuk mengerti pandangan dan perasaan. Ketika umur 3 tahun, pasti anak dapat mengidentifikasi dirinya dengan orang lain, apalagi dengan anak yang seumur dengannya gitu. Kayak contohnya, ada satu anak yang menangis dan tidak lama kemudian
anak yang lain juga akan ikut menangis, dan ini adalah contoh dari modeling behavior. Jadi, empati ini sangatlah penting untuk kemampuan dalam bersosialisasi, karena adanya kemampuan berempati memungkinkan anak untuk bergaul dengan lingkungannya secara lebih sehat dan bertanggung jawab. Selanjutnya, materi mengenai afiliasi. Afiliasi adalah kebutuhan untuk bersama orang lain. Karena orang yang kebutuhan afiliasinya tinggi, maka akan mendorong untuk membentuk persahabatan. Sebagaimana penelitian yang menunjukkan bahwa kebutuhan untuk berafiliasi ternyata berhubungan dengan rasa takut. Mereka meyakini bahwa kecemasan adalah faktor terpenting di balik kebutuhannya seseorang untuk berafiliasi. Karena semakin tinggi kecemasan, maka semakin tinggi juga kebutuhan seseorang untuk mencari teman atau bertemu dengan orang lain. Selanjutnya, identifikasi. Identifikasi adalah proses pengaruh sosial pada seseorang yang didasarkan pada keinginan orang tersebut untuk menjadi individu lain yang dikaguminya. Jadi, apabila seseorang melihat daya tarik atau ciri-ciri positif pada orang lain, maka ia akan lebih cenderung untuk menerima pengaruh tersebut, dalam artian menerapkan nilai-nilai serta sikap yang serupa gitu. Contohnya, kayak seorang anak perempuan yang senang memakai baju ibunya karena ia ingin menjadi seperti ibunya. Nah, pada masa kanak-kanak ini biasanya akan mengidentifikasi dirinya dengan ayah, ibu, atau kakak-kakaknya. Dan masa ini juga tokoh identifikasi ini sebagai sumber dari proses mempelajari perilaku dalam bermoral. Selanjutnya, self-acceptance adalah sikap menerima diri sendiri, yang dimana suatu sikap ini sangatlah erat dengan kemampuan seorang anak dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan sosial. Karena anak-anak yang memiliki self-acceptance ini akan bersikap untuk menerima dirinya sebagaimana mereka menerima teman-teman yang mereka sukai. Seperti jika mereka menyukai dirinya sendiri, mereka juga akan menunjukkan tingkah laku yang mengarah pada penerimaan sosial. Dan semakin orang lain menyukai atau menerima mereka, maka semakin baik pula anak-anak menyukai dirinya sendiri, dan semakin besar pula self-acceptance mereka. Hal ini akan mengarah pada penyelesaian diri yang baik. Selanjutnya, penyelesaian diri. Penyelesaian diri adalah keefektifan individu dalam memenuhi kebutuhan dan beradaptasi dengan lingkungannya. Karena pada hakikatnya, anak yang dapat menyesuaikan dirinya dengan baik, maka ia akan merasa puas terhadap dirinya sendiri, dan ia pun akan menjadi anak yang tidak mudah putus asa ketika ingin mencapai tujuan. Namun apabila ia sadar bahwa tujuan itu tidak bisa dicapai, maka ia pun bersedia untuk menggantikan tujuan yang dimana sesuai dengan kapasitasnya. Selanjutnya, mengenai disiplin. Disiplin ialah cara masyarakat mengajarkan tingkah laku moral pada anak, yaitu tingkah laku yang dapat diterima oleh kelompoknya. Karena disiplin ini sangatlah berperan penting dalam perkembangan anak, karena dengan disiplin, anak dapat memenuhi kebutuhan mereka. Dan dalam pelaksanaan disiplin juga ada beberapa hal yang penting, seperti adanya aturan. Nah, aturan ini ialah sebagai petunjuk bertingkah laku. Yang kedua, hukuman. Hukuman diperlukan walaupun anak tahu aturan belum tentu ia menjalankannya. Hukuman diharapkan dapat menghentikan anak
ketika ia melakukan sebuah perbuatan yang tidak dapat diterima oleh kelompok sosial. Selanjutnya yaitu ganjaran. Nah, ganjaran ini sama seperti hukuman, namun ganjaran atau hadiah ini mempunyai 3 peranan penting, yaitu sebagai unsur yang mendidik, terus memotivasi anak agar tidak mengulangi kesalahan lagi, dan juga untuk menguatkan tingkah laku yang diharapkan. Dan yang terakhir ada konsisten. Nah, baik itu aturan, hukuman, dan ganjaran, yang paling penting ialah konsisten, karena konsisten dapat membuat anak untuk tidak bingung terhadap apa yang diharapkan dari orang lain. Dengan konsistenlah disiplin bisa memegang 3 peranan tadi, yaitu mendidik, meningkatkan motivasi, dan membuat anak menghargai aturan seperti adanya figur otoritas. Selanjutnya yaitu social acceptance. Social acceptance adalah terpilihnya seseorang atau seorang anak untuk menjadi bagian dari kelompok tersebut. Nah, social acceptance ini memungkinkan seseorang untuk tampil atau lebih domain dalam kehidupannya. Karena social acceptance ini akan mendorong setiap anak untuk mengembangkan ciri-ciri kepribadian yang diterima oleh lingkungannya. Yang terakhir ialah tanggung jawab. Tanggung jawab ialah sebuah wujud dari konsekuensi suatu pilihan atau keputusan. Nah, contohnya ini ialah ketika anak bermain, misalkan anak bermain mobilan. Nah, terus si mainan tersebut harus disimpan lagi gitu kepada tempatnya. Ataupun ketika ia tidur lalu terbangun, ia harus bisa merapikan tempat tidurnya. Nah, latihan yang sederhana ini secara tidak sadar akan meningkatkan rasa tanggung jawab kepada anak itu sendiri. Selanjutnya, materi akan dibahas oleh Nusura Cinarong. Kepadanya disilahkan. Selanjutnya, metode pengembangan sosial di taman kanak-kanak. Salah satu kemampuan yang dituntut dari seorang guru adalah kompetensi dalam memilih metode pembelajaran yang tepat untuk bahan belajar yang akan ia ajarkan. Ketepatan pemilihan metode pembelajaran ini sangat penting karena ia akan membantu pencapaian tujuan pembelajaran. Jika pemilihan metode kurang tepat, maka tujuan pembelajaran pun menjadi samar dan tidak fokus pada sasaran. Oleh kerana itu, berikut Anda akan diajak untuk membahas beberapa metode pembelajaran yang dapat membantu proses terbentuknya perilaku sosial. Beberapa metode pengembangan sosial yang dapat dilakukan guru di TK adalah berikut ini. Yang pertama, pengelompokan anak. Pengembangan sosialisasi dengan cara mengelompokkan anak di TK dirasakan sangat efektif. Melalui pengelompokan, anak akan saling mengenal dan berinteraksi secara intensif dengan anak lain. Yang kedua, modeling dan imitating. Imitasi adalah peniruan sikap, tingkah laku, serta cara pandang orang lain yang dilakukan secara disengaja. Jadi prosesnya berbeda dengan proses identifikasi yang berlangsung tanpa disadari. Biasanya sejak usia 2-3 tahun, anak mulai senang meniru tingkah laku orang lain yang ada di sekelilingnya. Yang ketiga, bermain kooperatif. Bermain kooperatif adalah permainan yang melibatkan sekelompok anak, di mana setiap anak mendapatkan peran dan tugas masing-masing yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan bersama. Contoh permainan musang dan ayam. Dalam permainan ini, ada anak yang harus memerankan ayam, musang, dan pagar. Pagar sisa anak-anak yang lain membentuk lingkaran.
Yang keempat, belajar berbagi, sharing. Belajar berbagi merupakan keterampilan sosial yang sangat dibutuhkan oleh anak. Melalui sharing, anak akan terlatih untuk membaca situasi lingkungan, belajar berempati terhadap kebutuhan anak lain, belajar bermurah hati, melatih bersikap lebih sosial, serta bertahap meninggalkan perilaku egosentrisnya. Anak-anak dapat dilatih untuk berbagi makanan, berbagi mainan hingga akhirnya berbagi cerita.